Mire terdiam menatap pilu peralatan melukisnya yang hancur karena ayahnya. Tidak tahu bagaimana ayahnya bisa menyadari jika dia menyembunyikan di kolong tempat tidur. Tapi tidak ada gunanya juga mencari tahu tentang itu. Toh semua peralatan melukisnya sudah hancur diinjak-injak oleh ayahnya. Kenapa ayah melakukan ini? Mire menatap ayahnya dengan tatapan kecewa yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini semua gara-gara cita-cita bodohmu. Ayah dan ibumu terus saja bertengkar. Pada akhirnya ibumu pingsan. Pandangan mata Mire nampak tak fokus karena khawatir bagaimana keadaan ibunya. Bagaimana keadaan ibu? Petik 2. Ibu sudah sadar. Tapi saranku jangan menemui ibu dulu, karena takutnya akan memicu ayah dan ibu bertengkar lagi. Ucap Darrell yang juga ada di kamar Mire menyaksikan bagaimana beringasnya ayah mereka menghancurkan peralatan lukis milik Mire. Percuma saja memberi tahu anak tidak tahu diuntung ini. Selain mengadu pada ibunya, bermanja-manja, mana mungkin dia bisa memahami perkataanmu. Ayah mendelik marah seakan semua hal buruk terjadi karena ulah Mire yang tidak mau bergabung di jalan yang sama dengannya. Sedih, iya, tentu aja. Padahal dia hanya ingin dimengerti dan mendapatkan dukungan untuk semua hal yang ia sukai selama itu positif. Tapi mengapa dia harus dituntut mengerti keinginan keluarga di saat tidak ada satupun yang mau mengerti dirinya? Kenapa dia dididik seolah-olah dia harus hidup seorang diri tanpa keluarga? Dia akui dia memang manja dan sangat suka bergelayut kepada ayah dan ibunya. Tapi bukankah ini sudah berhenti sejak beberapa bulan lalu? Kenapa masih saja salah? Haruskah dia bergabung di jalan yang tidak sehati dengannya? Siapkah dia melalui hari-hari tanpa bisa memiliki semangat untuk berpura-pura bahagia lagi? Sudah cukup, dan dia tidak ingin lagi memikirkan hal-hal tidak pasti yang akan terjadi di masa depannya nanti. Jadi, ayah mau aku bagaimana sekarang? Katakan apa saja yang harus aku lakukan agar ayah, ibu, kakak dan semua orang merasa bahagia. Tanya Mire tanpa ekspresi meski tangannya mengepal kuat dan gemetar. Turuti semua kata-kataku jika kau ingin bahagia. Fokus dengan jurusan bisnis yang sedang kau jalani. Dan bantu kakakmu agar kau bisa belajar dengan baik bagaimana caranya berbisnis, karena pada akhirnya kau yang akan bahagia. Ujar sang ayah masih dengan tatapan tajam. Aku akan melakukan semua itu agar kalian semua bahagia. Tidak usah janjikan kebahagiaan untukku, karena kebahagiaanku tidaklah penting. Ujar Mire mengabaikan bagaimana ekspresi sang ayah juga Darrell. Sekarang, bisa biarkan aku istirahat. Bisakah ayah dan kakak pergi? Pinta Mire. Baiklah, aku akan membantu membereskan kamarmu. Ujar Darrell yang akan segera membungkuk demi memungut peralatan melukis Mire yang sudah hancur. Jangan sentuh. Darrell dan ayah mengerit menatap Mire yang seolah tengah marah saat mencegah Darrell. Barang-barang itu bisa saja melukai jari-jari kakak, jadi biarkan saja aku yang melakukannya. Mire, tidak apa-apa, kalau ku bantu akan lebih cepat selesai. Dan kau juga cepat-cepat bisa istirahatkan. Darrell tersenyum seraya menjalankan tangannya. Kakak, biarkan aku saja yang melakukannya. Pergilah, aku ingin membereskan kamarku sendiri. Darrell terdiam sesaat, lalu bangkit dan menatap Mire yang masih tak menunjukkan ekspresi apapun. Kau yakin? Iya, aku sangat yakin. Jadi pergi saja, aku bisa melakukannya sendiri. Darrell menatap sang ayah meminta pendapat, dan ayah langsung mengangguk setuju. Mire, maafkan ayah yang kasar belakangan ini. Sungguh ayah sangat menyayangimu. Jadi ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Ucap sang ayah di balik punggung putrinya yang kini tengah mulai memasuki kamar. Meski ingin sekali memeluk Mire, nyatanya dia tidak sanggup karena merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Terlebih dia juga mulai sadar jika dia sudah melampiaskan kemarahannya kepada Mire karena istrinya yang pingsan. Mire terdiam tak ingin menjawab. Dia mulai berjongkok memungut satu persatu peralatan melukisnya. Air matanya luruh.
jatuh tak tertahankan meski bibirnya tak mengeluarkan suara. Rasa sakit saat pialanya hancur saja belum sembuh, tapi sekarang alat melukisnya yang hancur. Mire, perlukah ayah membantumu? Mire terdiam sesaat, menyeka air matanya sebelum menoleh ke arah ayahnya. Tidak perlu. Hal yang sudah ayah hancurkan. Jangan coba untuk membantuku merapikan lagi. Karena itu berarti ayah akan terus mengingatkanku dengan apa yang terjadi hari ini. Dan lagi, cukup kaki ayah yang sudah menapak di alat melukisku. Jangan lagi ada tangan ayah. Ayah Luan sudah tak lagi bisa berkata-kata. Dia terus menatap punggung putrinya dengan perasaan bersalah. Tidak tahu memang akan jadi seperti apa Mire di masa depan. Hanya saja dia ingin Mire terjun di dunia yang tidak akan mudah membuatnya kesulitan ekonomi. Hari terus berganti, dan Mire menepati ucapannya dengan fokus berkuliah. Lalu setelah pulang kuliah dia akan datang ke toko untuk membantu kakaknya. Awalnya memang Mire kesulitan hingga tidak jarang sang kakak menegurnya mulai dari pelan, hingga membentak. Tapi mau bagaimana lagi? Biarpun sudah berusaha sekuat dan sebisa mungkin nyatanya dia memang tidak menyukai pekerjaan itu. Mire, besok adalah hari pertunanganmu. Apa kau sudah benar-benar yakin? Daryl menatap wajah sang adik yang masih aja diam tak banyak bicara beberapa hari belakangan ini. Iya, Daryl sontak terdiam. Dia kembali menatap ke samping jendela kaca taksi yang mereka tumpangi untuk menuju rumah. Semakin sunyi. Itulah yang terjadi di rumah itu semenjak Mire menjadi pendiam dan itu bukan hanya dirasakan oleh keluarganya saja. Bahkan Ibu Lastri dan dua karyawan ibunya juga menyampaikan hal yang sama. Suasana jadi sangat hening. Padahal dulu Mire akan menyapa Ibu Lastri dan yang lainnya dengan gaya ramahnya. Bermanja-manja dan seolah menghidupkan suasana rumah. Non Mire ibarat lilin di ruangan gelap. Tapi sekarang dia berubah sangat pendiam. Bahkan jauh lebih pendiam dari Non Daryl. Ujar temannya Ibu Lastri yang juga bekerja sebagai karyawan Ibu Ana. Ibu Lastri mencuri pandang sebentar ke arah keluarga Paluan yang sedang makan siang, lalu menghela nafas dalam-dalam. Paluan dan Non Daryl akan pulang untuk makan siang bersama Ibu Ana dan Mire setiap harinya. Aku juga sering kesal dengan suamiku yang terlalu galak dengan putraku, lalu membandingkan perlakuan Paluan terhadap Non Mire. Tapi aku tidak menyangka kalau pada akhirnya Paluan akan menjadi seperti suamiku juga. Lihat Non Mire. Dia beberapa hari ini terlihat tertekan dan tidak ceria sama sekali. Apa dia tidak bahagia akan bertunangan? Atau dia tertekan dengan perlakuan keluarganya? Ibu Lastri menghela lagi nafasnya. Tidak tahu. Yang jelas nanti ada saatnya juga menyesal. Sudahlah. Jangan membicarakan orang lagi. Ayo lanjutkan mengepak kue. Ibu. Mire hendak berlari memeluk Ibu Rina yang baru saja sampai bersama dengan Drago. Tapi sayangnya dia tidak bisa lagi melanjutkan langkahnya karena ayahnya menahan lengannya agar tidak berlari. Ke sana. Hentikan Mire. Kau seharusnya tahu jika ini adalah hari pertunanganmu. Jangan membuat malu dengan terus-menerus menunjukkan sifat manjamu yang tidak tertolong itu kepada orang lain. Mire sontak terdiam, namun Ibu Rina justru menatap ayahnya Mire dengan tatapan tak suka. Memang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya Mire, tapi sepertinya dia tahu kalau Mire tengah dilarang untuk berlari memeluknya tadi. Untung saja sekarang ada beberapa tamu yang akan menjadi saksi pertunangan Drago dan Mire. Kalau tidak, sudah pasti Ibu Rina akan langsung menegur ayahnya Mire. Mire, kau sungguh-sungguh yakin? Sebenarnya Mire sama sekali tidak paham kenapa kakaknya terus bertanya hal yang sama berkali-kali seperti ini. Kau sudah yakin? Bukankah tidak ada yang memaksa juga? Kenapa malah sekarang dia merasa seperti ditekan untuk menggagalkan pertunangan? Pertanyaan ini sebenarnya apa artinya untuk kakak? Mire menatap kakaknya yang nampak tak biasa seolah menahan sesuatu di hatinya. Tidak ada, lupakan saja. Mire mengerit bingung, tapi tak lama setelah itu acara sudah harus segera dimulai.
Jadi Mire tidak memiliki waktu untuk menebak-nebak apa maksud kakaknya. Acara berlangsung lancar, tapi Mire justru merasa ada yang tidak beres dengan kakaknya. Itu semua ia sadari saat kakaknya memalingkan wajah saat Mire dan Drago bertukar cincin. Sungguh ingin bertanya, tapi dia tidak memiliki kesempatan malam itu. Hari terus berlalu, dan Mire masih sama seperti sebelumnya, yaitu menjalankan rutinitas yang tidak ia sukai bersama keluarganya. Jujur sebenarnya Mire ingin sekali memberontak karena tak tahan dengan sikap kakaknya yang akhir-akhir ini menjadi semakin dingin, juga terlalu galak saat menegur Mire. Tapi bisa apa dia kalau ayahnya selalu bilang itu demi dirinya agar memiliki mental yang kuat. Sungguh itu tidak masuk akal, tapi Mire juga harus bertahan hingga sampai kapan tidak akan ada yang tahu. Bawa daftar cat tembok dan kayu yang habis kemari. Bawa juga rincian pembelanjaan minggu kemarin. Lelah, sungguh Mire sangat lelah dengan pekerjaan itu, tapi mau mengatakan tidak juga tidak mampu. Sesuai perintah kakaknya, dia kini berjalan ke atas untuk mengambil apa saja yang diminta kakaknya. Ini apalagi yang harus aku lakukan? Tanya Mire setelah menyerahkan salinan belanja dan juga daftar cat yang habis. Daryl terdiam sesaat, lalu menjawab tanpa menatap. Bantu Lukman dan yang lainnya melayani pembeli. Tidak paham apa yang membuat kakaknya aneh, tapi Mire juga enggan untuk bertanya. Karena sudah kadung merasa sebal sendiri seharian ini terus saja disuruh-suruh. Sementara dia hanya duduk saja dan tinggal mengacungkan saja jari telunjuknya. Tak lama setelah itu ayahnya datang untuk mengecek. Dia tersenyum sumringah karena semua toko utamanya benar-benar lumayan, pembelinya untuk hari ini. Tidak ada yang salah memang, hanya saja saat Mire melihat bagaimana ayah dan kakaknya berbincang sembari duduk seraya memperhatikan beberapa lembar kertas, lalu tertawa bersama. Rasanya sungguh sesak juga seolah dia merasa iri. Mungkin terkesan terlalu berlebihan karena merasakan iri kepada kakaknya sendiri. Tapi Mire juga putrinya. Kenapa tidak mengajaknya untuk bergabung dan tertawa bersama seperti itu? Apakah dia dianggap bodoh dan tidak akan mengerti dengan apa yang mereka bahas? Sehingga mereka enggan melibatkannya. Tapi apakah harus seperti ini? Tidakkah Mire belajar sedikit untuk bisa menjadi dekat seperti dulu meski tak bisa lagi bergelayut manja memikirkan, sekaligus menebak-nebak memang hanya membuat pusing. Juga malah menambah dadanya berdenyut sakit. Mungkin inilah waktunya bagi Mire untuk berhenti berharap bahwa semua akan kembali seperti semula. Tidak apa-apa diabaikan. Tidak apa-apa kebahagiaannya bukanlah hal penting bagi mereka, toh dia hanya mencoba membahagiakan yang tak lain adalah tugas anak kepada keluarganya kan. Oh, tapi bukankah tugas orang tua membahagiakan anaknya, menjaga anaknya agar tetap aman, nyaman dan damai? Yah, mungkin itu adalah pikiran kuno yang tidak perlu disematkan lagi di kehidupan modern karena yang ia tangkap dari keluarganya adalah uang, 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 harus mandiri agar menghasilkan uang. Sungguh miris, uang memang powerful. Tapi sehebat apapun uang juga tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Yah, mungkin itulah yang dilupakan oleh orang yang menuntut Mire. Mire, kemarilah, panggil sang ayah setelah merasa cukup berbicara dengan Daryl. Ada apa? Tanya Mire. Padahal dia ingin menyelesaikan kalimatnya dengan ayah di kata akhir, tapi apa yang dia lihat beberapa saat tadi membuatnya tidak sanggup untuk meneruskannya. Duduk sini, dan lihatlah. Ayah membelikan kalian berdua jam tangan. Harganya memang tidak sampai ratusan juta. Tapi membeli jam tangan ini juga sebuah kebanggaan, juga sebuah pembuktian dari kerja keras. Daryl tersenyum. Lalu membuka hati-hati satu kotak bersisi jam tangan untuknya, dan segera memakinya. Terima kasih ayah, ini nampak hebat dan juga stylish. Mire menatap datar jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kakaknya. Sebenarnya bagian mana yang dikatakan hebat? Hebat karena harganya mahal dan menjadi kebanggaan karena bisa memakainya.
Apakah begitu penting uang bagi mereka sehingga apa yang bernilai rupiah mampu membuat kakaknya yang dari kemarin banyak diam tertawa bahagia seperti sekarang? Itu hanya jam tangan kakak, tidak ada yang hebat. Ujar Mire dengan tatapan datarnya. Darrell menghembuskan nafas kasarnya. Bagi pejuang rupiah seperti kita ini, memakai barang dengan hasil kerja keras sendiri adalah kebanggaan. Ini adalah hasil kerja keras ayah. Jadi tentu saja aku merasa bangga dan hebat karena memiliki ayah pekerja keras. Darrell tersenyum kepada ayahnya, dan ayah juga tersenyum kepadanya. Manusia hanya mampu membeli jam kankak, tapi tidak akan bisa membeli waktu. Jadi aku masih bingung juga, apakah orang-orang kaya yang menggunakan jam tangan sampai miliaran sebahagia ini? Bukankah untuk membeli barang mahal berarti akan menggunakan banyak waktunya demi rupiah? Lalu bagaimana dengan hal lain yang sebenarnya penting tapi terlewatkan begitu saja? Apakah orang kaya bisa bahagia terus hanya karena memiliki banyak uang? Darrell terdiam karena tak bisa berkata-kata. Mire, ayah tidak seperti itu kan? Ayah selalu pulang sesibuk apapun agar kita selalu bersama-sama saat makan. Juga akan datang saat ibumu meminta bantuan ayah. Ayah juga begitu dengan Darrell. Ayah menatap canggung saat matanya menatap bagaimana wajah Mire saat ini. Ayah juga datang saat harus mengurus kuliahmu kan? Ujar Darrell demi untuk membela sang ayah. Mire tersenyum, lalu mengangguk beberapa kali. Iya, tentu saja ayah adalah yang terbaik. Mire berjalan menjauh meninggalkan saja jam tangan miliknya yang masih tergeletak di meja. Ayah, kau melewatkan aku. Kau melewatkan banyak hal tentangku ayah. Hari ini Mire bersama Lucy memutuskan untuk pergi ke pusat belanja. Tentu bukan untuk berbelanja barang. Hanya saja mereka ingin membeli beberapa makanan kesukaan mereka. Dan tidak lupa juga es krim strawberry yang kini juga menjadi favorit Lucy setelah sering dipaksa Mire untuk memakannya. Ini sudah ke tahun 6 mereka berteman. Namun kenyataannya mereka masih saja sangat saling menyayangi meski tidak mengelak, terkadang sering juga berbeda pendapat dan sedikit memanas. Tapi untungnya Lucy adalah pribadi yang dewasa. Jadi dia paham bagaimana menghadapi Mire saat dia tengah kesal atau juga merajuk padanya. Mire, 3 minggu lagi kan lomba melukis diadakan, kau yakin tidak membutuhkan banyak waktu untuk bersiap? Aku dengar kau malah sibuk di toko ayahmu, juga lebih sering berada di perpustakaan untuk membaca buku-buku tentang bisnis. Apakah kau sudah menyerah dengan mimpimu? Tanya Lucy seraya menikmati semangkuk es krim di tangannya. Mire menghela nafas, lalu menunduk sebentar sembari menyendok es krimnya. Sungguh tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi meskipun diam juga Lucy akan tahu apa jawabannya. Mire, aku memang tidak akrab dengan keluargamu, tapi aku merasa kalau kau tertekan. Benar tidak? Menurutmu aku harus bagaimana Lucy? Lucy tersenyum. Lalu menyodorkan 1 sendok es krim untuk Mire. Dan Mire segera melahapnya. Bukankah kau bisa menjalani keduanya? Mire, di dunia ini tidak akan ada yang mengerti diri sendiri selain dirinya. Apa yang kau rasakan, apa yang membuatmu bahagia ataupun sedih, semua tergantung dengan pilihanmu. Kau dilahirkan, juga hidup dengan harapan kau akan selalu bahagia. Meski harapan itu kini disalahartikan oleh orang tuamu. Tapi, kau sendiri kan tahu apa yang bisa membuatmu bahagia. Tidak perlu ragu. Tetaplah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu memikirkan betapa hatimu sakit karena mereka. Tapi ingat saja bagaimana kau merasa bahagia walau hanya sekedar karena hal kecil, dan penting juga membuat diri sendiri bahagia. Mire tersenyum, lalu mengangguk. Lucy benar-benar tahu bagaimana suasana hatinya kan. Dia memang benar-benar sangat mirip dengan ibunya yang bijak dan juga pengertian. Sebenarnya Mire juga begitu iri dengan cara orang tua Lucy mendidiknya, mendukung apapun yang dipilih putrinya.
Tidak pernah mengatakan hal yang membuatnya putus asa, melainkan kata-kata sederhana yang menurut Mire adalah hal yang dia harapkan dari kedua orang tuanya. Seperti, "Semangat ya, kau pasti bisa." Hanya seperti itu. Tapi kenapa sama sekali tidak bisa mendengarnya? Setelah selesai dengan kegiatan mereka di sana, Mire dan Lucy berniat untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi siapa yang akan menduga kalau di sana Mire harus melihat kakaknya, juga tunangannya tengah makan siang bersama. Sejujurnya memang mereka tidak terlihat mesra, hanya saja Drago nampak banyak bicara seperti orang yang leluasa, dan jauh berbeda seperti saat bersama dengannya. "Mire, kau baik-baik saja." Lucy merasa kasihan, tapi dia juga tidak ingin menunjukkan itu karena takut Mire akan merasa tidak nyaman. "Aku tidak tahu Lucy. Aku ingin mengatakan aku baik-baik saja karena mereka tidak terlihat mesra seperti pasangan jatuh cinta. Tapi aku juga tidak menyukai apa yang aku lihat ini." Mire terus menatap dari kejauhan, hingga cukup lama dia memutuskan untuk pergi dan masihlah berpikir positif. Oh, mungkin mereka tidak sengaja bertemu di sana. Keesokan harinya, aktivitas Mire dan keluarga sama seperti sebelumnya. "Lucy, aku sudah mencarimu sedari tadi loh, ternyata kau ada di sini." Mire duduk di sebelah Lucy yang kini duduk di bangku kantin sembari membaca buku dengan seksama. "Maaf tidak menunggumu Mire. Aku tadi benar-benar excited sekali setelah mendengar akan diadakan ujian mahasiswa. Dan akan mendapatkan beasiswa di luar negeri bagi 5 pemiliki nilai tertinggi." Mire tersenyum seraya menepuk bahu Lucy dengan bangga. "Kau pasti akan menang, sahabat terbaikku." Lucy tersenyum, laku dia mengingat akan lomba Mire. "Mire, lomba melukis juga akan mendapatkan yang sama loh. Pemenang ke-1, 2, dan 3 akan mendapatkan pendidikan gratis selama setahun. Bagaimana kalau kau bersungguh-sungguh mulai sekarang?" Mire terdiam mengingat ucapan ayahnya, juga mengingat saat ayahnya menginjak-injak dengan brutal alat melukisnya. "Mire, kemarin kau juara 3 tingkat nasional loh. Meskipun lomba yang akan diadakan oleh kampus tidak semegah lomba kemarin, masa kau akan menyerah begitu saja? Apa tidak malu dengan juara 3 yang kau dapatkan kemarin?" Mire menunduk, dan pada akhirnya dia membiarkan air matanya jatuh karena tak tahan lagi. "Mire." Lucy memeluk Mire, mengusap punggungnya pelan. Tidak usah bertanya lagi. Sepertinya dia benar-benar tahu apa yang membuat gadis ceria seperti Mire menangis seperti ini. "Mire, mereka boleh tidak memahami, dan menekan dengan alasan masa depan yang cerah. Tapi, apa gunanya semua itu jika kau tidak bahagia Mire? Di dalam sebuah kehidupan bahagia itu adalah hal terpenting. Pejamkan matamu sejenak Mire. Ingat kembali bagaimana kau berjuang bersembunyi dari keluargamu untuk melukis. Ingat banyaknya orang yang mengatakan, 'Mire, lukisan yang kau buat indah sekali.' Ingat itu saja Mire. Bagaimana perasaanmu saat melukis? Aku bukan bermaksud memintamu untuk menentang keluargamu, hanya saja aku ingin sahabatku Mire kembali seperti dulu." Lucy melerai pelukannya, menangkup wajah Mire sembari mengusap air mata Mire dengan ibu jarinya. "Mire, aku mengatakan ini karena aku bisa melihat senyum indah di bibirmu saat kau melukis." Mire mengangguk, kini dia paham harus melakukan apa. Mungkin orang tua juga kakaknya akan merasa sangat kecewa, tapi biarkan sekali ini saja dia membuktikan kepada dirinya sendiri, juga kepada dunia bahwa dia mampu melakukan yang terbaik dengan usahanya sendiri. Mire dan Lucy serentak bangkit, lalu bergandengan tangan dan berlari keluar dari kampus. Kemana? Mereka pergi ke toko perlengkapan lukis. Setelah beberapa saat, Mire tersenyum bahagia karena bisa memegang kuas pensil, cat warna, dan semua benda untuk melukis. "Aku pasti bisa," ucap Mire menggebu-gebu. Lucy tersenyum melihat bagaimana Mire kembali seperti biasanya. Mereka kini sibuk dengan kegiatan mereka sendiri.
Lucy membaca buku, sedangkan Mire mulai melukis dengan wajah bahagia. Sebuah rumah tua yang temboknya sudah mulai ambruk, di sanalah mereka berada, membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa wajah dan juga tubuh mereka. Mungkin, di dunia ini banyak sekali orang yang mengabaikan bakat demi mencari rupiah. Tidak tahu akan seberapa bahagianya memiliki uang, tapi bagi kedua gadis itu uang tidaklah mampu membeli segalanya. Contohnya, uang mampu membeli rumah sakit, tapi tidak mampu membeli nyawa. Uang mampu membeli segala yang diinginkan, tapi tidak dengan kebahagiaan. Melangkahkan lebih jauh, jangan takut, jangan menyerah juga saat jatuh hingga berkali-kali. Lihatlah dunia dengan mata lebar. Biarkan kau bisa melihat bagaimana dunia ini menyuguhkan banyak sekali hal indah, meski tak bisa lepas dari hal buruk.